Halo, jumpa lagi dengan saya di channel Nandang MJ. Eh, Kali ini saya di video sekarang akan mencoba menjelaskan, melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu kegunaan kode akun dalam akuntansi, dan kita akan jelaskan satu persatu. Oke, kita lanjutkan. Di kemarin kita sudah membahas bersama pengertian kode akun, penggolongan kode akun. Nah, sekarang kita sebelum ke simulasi atau praktek pengkodean, kita bahas dulu kegunaannya, karena kemarin belum sampai. Kegunaan kode akun itu sendiri tentu saja untuk memudahkan kita pada saat menyusun laporan. Kode akun itu sendiri kan hal yang untuk memudahkan kita memberikan tanda pada akun-akun yang sudah dirancang, gitu ya, menggunakan angka atau huruf, atau kedua-duanya, kombinasi antara angka dan huruf. Itu untuk kode akun. Kode akun tadi sudah sampaikan, salah satu kegunaannya itu untuk mempermudah dalam mengidentifikasi akun-akun dalam buku besar, mempermudah pencatatan, memilah, menggolongkan, gitu ya, sehingga kita pekerjaan akan lebih dipermudah untuk memproses selanjutnya akuntansi. Kode numeral, dalam penyusunan kode numeral ini, akun-akun buku besar diberi kode angka yang berurutan dari mulai 1 sampai 2, 3, 4 sampai 5, 12, 20 sesuai dengan akun yang ada dalam usaha kita, gitu, nama-namanya seperti kas, aktiva, itu terus nyari ke bawah, gitu ya, ke atas gitu angkanya, sampai 1 sampai sekian puluh, gitu, seperti itu. Kalau kode kelompok, nah, ini yang sering digunakan, dijumpai pada pencatatan akuntansi yang umum. Ini jenis kode yang dalam pemberian kode itu akunnya dilakukan dengan mengelompokkan akun aktiva. Akun aktiva itu nantinya berapa sampai berapa, akun kewajiban berapa sampai berapa, ekuitas juga, ekuitas, pendapatan dan beban seberapa. Nanti kita bahas yang ini yang lebih rinci. Kemudian kode angka blok. Dalam pengkodean ini, akun buku besar dikelompokkan menjadi beberapa golongan, dan setiap golongan disediakan suatu blok angka yang berurutan. Angka blok ini, ya. Kemudian kode angka desimal. Ini pemberian kode akun dengan menggunakan 10 unit angka dari 0 sampai 9. Masing-masing angka atau digit menunjukkan kelompok, golongan, dan jenis akun. Kemudian kode monomenik. Pada sistem ini biasanya pengkodean akun dilakukan dengan menggunakan huruf-huruf tertentu. Kemudian kode kombinasi huruf dan angka. Nah, ini dikombinasikan antara huruf dengan angka. Kode akun yang dikomunikasikan ini disesuaikan dengan perkiraan yang akan digunakan. Huruf diletakkan di depan sebagai tanda perkiraan, sedangkan di belakang huruf diletakkan angka yang menunjukkan kode akun. Contoh pengkodean yang sering digunakan ini yang tadi, yaitu kode kelompok. Kita bahas ya secara detail bersama-sama. Penggunaan nomor kode kelompok ini, nomor kodenya berapa, kelompok akun apa. Kode 1 itu untuk kelompok aktiva. Kelompok 2 itu kelompoknya kewajiban. Kode 2 itulah kelompok akun kewajiban. Kode 3 adalah kode kelompok untuk ekuitas atau modal. Kode 4, ini nomor kode 4 itu menunjukkan kelompok akun pendapatan. Kemudian 5, biaya atau beban, kelompok beban, yang 5 itu. Kemudian 6, ini kode 6 pendapatan yang lain. Kode 7
beban lain-lain. Ini kode kelompok yang sering kita jumpai di akuntansi. 1 itu golongannya aktif A atau kelompok akun aktif A, 2 itu kewajiban, 3 modal, 4 pendapatan, beban. Baru nanti diurai lagi strukturnya, penggolongan akunnya. Digit pertama itu kelompok akun, digit pertama tadi ya 1, 2, 3 kan kelompok akunnya. 1 aktiva, 2 kewajiban, 3 ekuitas, dan seterusnya. 4 pendapatan itu adalah digit pertama. Digit keduanya golongan akun, misalkan aktiva tadi ya, kelompok akun digit pertamanya. Aktiva lancar, nah itu golongan akun. Digit ketiga sub golongan akun sampai pada jenis akun, seperti itu ya. Aktiva lancar terdiri dari kas atau bank, persediaan, piutang, seperti itu. Oke, perhatikan keterangan pembagian golongan, contoh ya, pembagian golongan, sub golongan, dan nama akun kas kode 101. Satunya itu golongan aktiva, nolnya sub golongan aktiva lancar, nama akun satunya titik kas, jadi 101, satunya aktiva, nolnya aktiva lancar, satunya lagi kas, seperti ini ya. Itu. Nah, jadi nomor kode akun 101 adalah akun aktiva lancar kas, seperti itu. Contoh daftar kode kelompok akun yang sudah tersusun seperti ini, bisa dilihat. Nomor kode akun 110 ini untuk golongan 1 ya, aktiva. 110 ini aktiva lancar. 110 contoh saja, ini digitnya bisa disesuaikan dengan teman-teman pada saat menyusun. 101 kas seperti halnya tadi, kemudian 102 nya bank, rekening, kemudian 103 nya misalkan piutang. Ini disesuaikan dengan jenis usaha. Kalau usaha jasa, perdagangan, manufaktur itu kan ada beda sedikit. Kas, bank, piutang ya. 104 perlengkapan, 105 beban dibayar di muka. Kalau yang perdagangan ada persediaan barang dagangan, kalau yang manufaktur ada persediaan bahan baku, barang jadi gitu ya, bahan dalam proses, seperti itu. Biaya dibayar di muka, masih banyak lah yang tergolong aktiva lancar, sesuaikan dengan kebutuhan di usaha teman-teman gitu. Nah, kemudian golongan 111 investasi jangka panjang. Misalkan kalau ada nih di jenis usaha teman-teman yang investasi saham, investasi obligasi 111. Jadi ada pembeda tadi. Kalau nomor kode 110 aktiva lancar, 101 kas, 102 bank gitu ya. Kemudian kalau 111 itu karena subgolongannya investasi jangka panjang. Nah, keterangannya atau akunnya investasi saham obligasi. Kemudian juga untuk 12112 aktiva tetap, ini masih aktiva, masih satu kan, masih satu golongannya aktiva. Tapi 12 itu aktiva tetap, 10 nya aktiva lancar, 11-nya investasi jangka panjang, 12-nya aktiva tetap. Nah, jadi 121 peralatan, 122-nya akumulasi penyusutan peralatan, 123 kendaraan, 124 akumulasi penyusutan kendaraan, 125 itu gedung gitu ya. Sampai kepada aktiva yang paling tetap ke bawah, dari yang paling lancar sampai ke yang paling tetap. 13 aktiva tidak berwujud. Ini kalau ada misalkan hak cipta gitu ya, hak cipta kalau ada contoh atau promosi gitu ya, hak cipta itu merek dagang seperti itu. Kemudian 14 aktiva lain-lain, mesin yang sudah tidak digunakan, 141, 142 misalkan piutang kepada pemegang saham. Ini contoh saja ya, disesuaikan dengan, kalau tidak ada nggak usah, tidak harus dipaksakan nanti.
malah penuh tapi tidak ada isinya ya. Disesuaikan dengan memang ada dalam jenis usaha kita. Kemudian nomor kedua 220 ini untuk golongan 2. Golongan 2 itu tadi adalah kewajiban atau utang. Utang kan dibagi dua lagi, lancar dan jangka panjang. 220 untuk kewajiban lancar terdiri dari 201-nya utang usaha, 202-nya utang sewa, yang termasuk utang lancar yang harus segera dilunasi sebelum 1 tahun. Utang gaji misalkan 2 bulan, 3 bulan tidak dibayar, berarti bulan ketiga misalkan dibayar, seperti itu. Kemudian 21 yang kewajiban yang panjang, ini bisa utang kepada bank sesuai perjanjian lebih dari 1 tahun, utang hipotek, obligasi, utang gadai itu kalau ada. Kalau tidak ada ya tadi disesuaikan dengan jenis usaha kita sesuai akun yang dibutuhkan. Kemudian kode akun 3 itu tadi modal atau ekuitas. 301-nya modal pemilik, 302-nya misalkan right untuk pengambilan. Ini kalau untuk usaha perorangan ya ada pengambilan. Kalau untuk BUMDes kayaknya nggak bisa, di peraturannya pemerintah desa mengambil modal yang sudah ditanamkan di BUMDes gitu ya. Justru modal harus semakin lama semakin bertambah, berputar di desa gitu. Kemudian yang pendapatan itu tadi golongan 4. Udah pendapatan, kalau jenis pendapatan dari jenis usahanya lebih dari 1, pasti kodenya bisa 401, pendapatan dari apa yang paling utama. 402-nya misalkan dari apa gitu ya, disesuaikan. Sekarang nomor kode 5 tadi beban atau biaya. 550 itu untuk beban, 501 misalkan beban gaji, 502 beban listrik, 503 beban sewa, seperti itu ya. Dilanjut sesuai dengan jenis-jenis beban yang pasti ada gitu ya. Penyusutan 50 sekiannya perlengkapan seperti itu ya. Kemudian tadi sampai 7 kan nomor kodenya, golongannya 7. Kode 6 untuk pendapatan lain-lain. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, pendapatan lain kan seperti pendapatan dari bunga. 601 pendapatan bunga bank, maksudnya yang kita punya rekening di unit nih, di perusahaan kita itu ada rekening. 602 maaf nih, di ini masih 601 pendapatan dan penjualan, pendapatan dari penjualan efek seperti itu masuknya di pendapatan lain-lain. Atau mungkin bisa pada saat menjual aktiva tetap yang sudah habis nilai bukunya. Kalau nilai buku tidak lebih rendah dari nilai buku gitu, nilai jualnya. Kalau lebih tinggi berarti pendapatan maksudnya. Kalau itu jadi beban lain-lain. Kalau misalkan penjualan aktiva tetap yang dijual itu lebih rendah, lakunya itu lebih rendah dari nilai akhir, nilai buku residu misalkan berapa persen kan. Walaupun nilai aktiva tetap sudah tidak digunakan, tapi kan nilainya tidak nol, masih laku gitu ya, masih laku dijual. Misalkan laptop tadinya harga 5 juta, umur pakai 5 tahun, setelah 5 tahun misalkan sebetulnya ini masih ada nilainya, kalau di ini 10% lagi. Nah, dijualnya lebih dari 10%, berarti itu masuk di pendapatan yang lain. Kalau rugi berarti di beban rugi penjualan aktiva tetap. Itu contoh-contoh yang sering digunakan. Kita praktekkan nanti pada saat menjurnal, pencatatan transaksi pada saat menyusun laporan keuangan, menyusun laba rugi, menyusun neraca. Itu yang biasa digunakan. Ada kode akun, kalau yang lainnya nggak ada. Untuk perubahan modal nggak pakai kode akun ya. Oke, mungkin untuk materi selanjutnya kita ketemu di praktek simulasi membahas tentang bagaimana kita menjurnal. Demikian, jangan lupa subscribe, like, komentar, dan share. Terima kasih. Selamat mencoba
mengapa, membaca, memahami, dan kita ketemu pada video berikutnya. Halo.